Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada kesempatan kali ini saya diberikan kesehatan dan umur panjang untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Mujrimin selaku dosen pengampu mata kuliah akhlak tasawuf. Sebelumnya tidak lupa pula salawat beriring salam kita aturkan untuk junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, langsung saja kita masuk ke materi mengenai godaan, yaitu ada godaan setan, dunia, nafsu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Masita. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2C dengan RIM 1207240037. Baik, sebelumnya kita menjelaskan mengenai apa itu godaan. Nah, godaan adalah suatu dorongan atau keinginan kuat ya untuk melakukan sesuatu, terutama sesuatu yang tidak baik atau tidak seharusnya dilakukan. Godaan adalah rasa ingin untuk merasakan kesenangan jangka pendek dan mendatangkan mara bahaya dalam jangka panjang. Dalam kehidupan ini, manusia diuji oleh berbagai bentuk godaan yang dapat menjauhkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dua di antara paling besar adalah godaan dunia dan godaan nafsu. Jika tidak diwaspadai, keduanya bisa membuat seseorang lalai, lupa tujuan hidupnya, bahkan terjumus ke dalam kemaksiatan serta api neraka. Baik, langsung saja kita masuk ke pengertian godaan dunia. Nah, tadi kita ada 3, yaitu ada godaan dunia, nafsu, dan juga kita masuk kepada pengertian godaan dunia. Godaan dunia, ad-dunya, adalah kehidupan sementara yang penuh dengan kesenangan sesaat. Dunia bukan untuk ditolak sepenuhnya, tetapi jangan sampai dunia menjadi tujuan utama. Dalam Al-Quran, surah Al-Hadid ayat 20, ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan hiburan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Kemudian godaan dunia. Adapun godaan dunia, contoh godaan dunia yaitu pertama kecintaan berlebihan terhadap harta. Kemudian mengejar jabatan atau kekuasaan demi ambisi. Kemudian ada terpaku oleh kemewahan dan gaya hidup hedonis. Kemudian lalai dari ibadah karena sibuk dengan kehidupan dunia. Itu merupakan contoh-contoh dari godaan dunia. Kemudian ada bahaya godaan dunia. Yaitu pertama melalaikan ibadah. Orang yang terlalu cinta dunia akan berat melaksanakan kewajiban agama. Jadi jika orang sudah terlena akan godaan dunia, seorang bisa melupakan ibadahnya, seperti kita sibuk bermain atau berkumpul dengan teman-teman sehingga kita lupa melaksanakan sholat wajib berjamaah. Nah, kemudian ada muncul sifat sombong dan tamak, menganggap harta dan jabatan sebagai prestasi mutlak. Jadi seseorang yang terlena akan godaan dunia, dia itu menganggap harta dan jabatan adalah segalanya. Dia lupa akan adanya akhirat sehingga ia terlena dan terbiasa dengan hal tersebut. Kemudian mengabaikan akhirat, merasa hidup di dunia adalah segalanya. Tetapi orang yang terlena akan kehidupan dunia lupa bahwasanya hidup sesungguhnya adalah hidup di akhirat. Selanjutnya ada menumbuhkan persaingan, iri, dengki, dan saling menjatuhkan demi dunia. Jadi seorang yang sudah terlena akan godaan dunia, ia selalu merasa tidak puas. Ia merasa kenapa dia tidak mendapatkan hal tersebut.
di dalam hatinya timbul perasaan dengki serta iri. Nah, itu orang yang terlena akan godaan dunia. Kemudian kita masuk kepada pengertian nafsu. Perbaikan atau kejahatan jika dikendalikan atau bisa menjadi sumber kerusakan. Menurut ulama tasawuf, nafsu terbagi menjadi ada 3. Yang pertama itu nafsu amarah, nafsu yang selalu mendorong kepada keburukan. Yang kedua ada nafsu lawamah, nafsu yang menyadari dosa dan menyesal. Yang ketiga ada nafsu mutmainah, jiwa yang tenang dan tunduk pada Allah. Dalam Quran surah Yusuf ayat 53, sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhan. Dorongan dari dalam diri manusia berkait dengan keinginan atau hasrat baik fisik maupun emosional. Kemudian bentuk godaan nafsu. Syahwat berlebihan. Nah, dorongan untuk melakukan zina, pornografi, dan maksiat lainnya. Jadi seseorang yang sudah mengikuti godaan nafsunya, dia lupa akan dosa sehingga ia melakukan perbuatan zina yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amarah tak terkendali. Jadi orang yang sudah ikut nafsunya, dia lupa bahwa di dalam dirinya ada godaan atau gejolak nafsu yang sangat berbahaya sehingga menimbulkan rasa marah, dendam, dan menyakiti orang. Kemudian ada malas ibadah, berat untuk sholat, puasa, dan membaca Quran. Jadi orang yang sudah terkena nafsu ini berat untuk menjalankan ibadah. Kemudian ada pamer dan riya, ingin dipuji saat melakukan kebaikan. Jadi ia ingin melakukan segala perbuatan itu hanya untuk dipuji, tidak untuk mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh nyatanya itu seorang pelajar lebih memilih bermain game atau nonton drama daripada sholat waktu. Kemudian orang yang menggunakan media sosial untuk pamer dan mencari validasi atau mencari pujian dari orang lain. Selanjutnya godaan setan. Nah, siapa itu setan? Setan adalah makhluk dari golongan jin yang membangkang kepada Allah. Tugas utamanya adalah menggoda manusia agar berpaling dari jalan Allah dan jatuh dalam dosa. Nah, cara kerja setan itu seperti apa? Yang pertama ada taklif, menyibukkan, yaitu dia sibuk menyibukkan manusia dengan kegiatan-kegiatan yang tidak berguna. Kemudian ada ta'zih, menghiasi dosa. Jadi setan ini menghiasi segala perbuatan dosa ini dengan hal-hal yang begitu menyenangkan. Ibaratnya itu seperti kita berpacaran. Orang yang berpacaran itu dianggap indah, dibuat indah oleh setan. Kemudian ada tasib, menunda kebaikan. Jadi setan ini apabila kita ingin melaksanakan kebaikan, dia selalu menunda-nunda kita, selalu membisikkan-bisikan setan sehingga kita terlena dan menunda-nunda, seperti melaksanakan sholat tepat waktu. Sudah azan berkumandang tetapi kita tidak melaksanakan sholat, itu termasuk menunda kebaikan. Kemudian ada tasyik, menimbulkan keraguan, di mana apabila kita ingin melaksanakan kegiatan amal kebaikan, selalu ada keraguan dalam diri kita. Nah, itu merupakan cara kerja setan. Dalam surah Al-A'raf ayat 16-7, yang artinya aku setan akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kanan, kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Godaan setan. Nah, rayuan atau bisikan dari makhluk halus setan yang bertujuan menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Contohnya didorong untuk berbohong, iri hati, berbuat zalim, atau melakukan dosa besar. Dampak setan sering disebut sebagai musuh utama manusia dalam agama karena selalu berusaha membuat manusia lalai atau durhaka. Nah, bentuk-bentuk godaan
godaannya yaitu was-was dalam ibadah, menunda kebaikan, tasib, menghiasi maksiat jadi indah, menanamkan sifat buruk, membuat orang cinta akan dunia. Kemudian cara menghindari godaan dunia, nafsu, dan setan. Nah, ada beberapa cara agar kita terhindar dari godaan dunia, nafsu, dan setan. Yang pertama, memperkuat iman dan takwa, rajin sholat, baca Al-Quran, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu rutin berzikir dan berdoa, baca ta'awud, zikir pagi petang dan doa harian. Kemudian lawan hawa nafsu, kendalikan diri, biasakan puasa sunnah. Jadi jika kita ingin terlepas dari godaan dunia, nafsu, dan setan, maka baiknya kita mencoba untuk berpuasa, untuk menahan segala gejolak godaan yang ada di dalam diri kita. Kemudian ada pilih teman yang baik, hindari lingkungan yang buruk, ajakan maksiat. Jadi pertemanan atau lingkungan yang baik akan membuat kita juga baik, dan sebaliknya apabila pertemanan dan lingkungan kita buruk akan membuat kita juga buruk. Kemudian ingat kematian dan akhirat, sadari hidup dunia hanya sementara dan akhiratlah sesungguhnya. Selanjutnya, jauhi pemicu godaan, hindari tontonan, bacaan, dan kebiasaan yang merusak hati. Baik, kita masuk kepada kesimpulan. Jadi simpulan dari materi mengenai godaan setan, nafsu, dan dunia yaitu adalah ujian besar dalam kehidupan manusia. Ketiganya dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kemaksiatan. Jika tidak diwaspadai, dunia menggoda dengan memewahkan kenikmatan sesaat, nafsu mendorong untuk mengikuti keinginan tanpa batas, dan setan membisikkan keburukan secara halus. Untuk menghadapinya, kita harus membuat imanan, menjaga ibadah, mengendalikan hawa nafsu, memperbanyak zikir dan doa, serta menjauhi hal-hal yang memicu godaan. Hanya dengan kesungguhan dan pertolongan Allah, manusia bisa selamat dan tetap istiqomah di jalannya. Baik, mungkin itu saja presentasi saya mengenai materi godaan setan, nafsu, dan dunia. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.